Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 April 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Setahun lebih berlalu, puluhan lubang jalan di Wainitu tak kunjung diperbaiki. Terhitung setahun lebih sudah kerusakan jalan di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tak kunjung diperbaiki. Padahal 14 Januari 2023 lalu, warga setempat sudah menyindir pemerintah dengan cara memperbaiki kerusakan jalan menggunakan campuran semen dan juga pasir. Namun perbaikan tersebut tentu tidak bertahan lama. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat puluhan lubang kerusakan tersebar di Jalan Dr. Siwabesi, tepatnya di depan tempat pengisian air PDAM. Totalnya ada 30 lubang jalan, diantaranya 21 titik lubang tergolong kerusakan ringan dengan diameter kurang dari 50 cm. Sedangkan sisanya 9 lubang tergolong kerusakan parah dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 5 cm. Kerusakan jalan tersebut dinilai berbahaya bagi pengendara yang melintas, terkhususnya pengendara roda 2. Salah seorang pengendara, Dedi Kusali, sangat prihatin akan kondisi kerusakan jalan. Menurutnya, pemerintah terlalu acuh hingga tak memperhatikan perbaikan infrastruktur publik. Dirinya berharap para wakil rakyat yang baru terpilih nantinya bisa menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk melihat kerusakan jalan yang ada di Kota Ambon. Pasalnya, kerusakan pada ruas jalan tersebut sudah pernah memakan korban. Terbelas harga sayur mayur di Pasar Mardika, Kota Ambon masih mengalami kenaikan. Harga sayur mayur di Pasar Mardika, Kota Ambon masih mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Pada Sabtu 20 April 2024, pantauan tribunambon.com di Pasar Mardika, sayuran hijau seperti kangkung, bayam, sawi, dan kacang panjang masih dijual dengan harga relatif sama. Namun ukuran sayur per ikat makin diperkecil. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang penjual, Sarmin Mansur. Ia mengatakan harga sayur ini telah ia bagikan dalam ukuran kecil dan besar untuk mengakomodir harga agar tidak berubah. Selain itu, untuk harga lainnya seperti ketimun dijual seharga Rp5.000 untuk 3 buah. Sedangkan untuk toge panjang atau pendek dijual seharga Rp2.000 per tumpuk atau Rp5.000 per 3 tumpuk. Penjual sayur ini mengungkapkan bahwa harga sayur ini mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Hal ini disebabkan oleh cuaca buruk yang mempengaruhi pasokan sayur. Meskipun harga sayur terus naik, Sarmin mengatakan bahwa para pembeli masih bisa membelinya dengan harga terjangkau. Ia menjelaskan jika cuaca terus memburuk, harganya masih bisa terus meningkat. Nanti paling bagus deh kalau gitu. Kita sampai sini kita bongkar lagi. Iya, 2 bikin 5, jual 5.000. Jual 5.000 ya? Kalau kita jual besar begini 12.000, tidak mungkin orang membeli. Mahal tuh kalau 12.000. Karena kita buka 1 bagi 2. 2 besar begini dapat 5 ikat kecil begini. Kita jual 5.000. Oh, belum lama, baru 2 minggu ini. Baru 2 minggu ya Karena Bang? posisinya kan ini sudah mulai hujan. Orang kurang begitu tanam. Orang fokus dengan bikin tenda. Kangkung, bayam, sawit semua. Ya. Kalau sawit itu pengambilan di kebun itu 10.000. Ya. Mahal. Karena ada yang murah, sekarang mahal. Ada namanya penjualan 10.000.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners sempat menyatakan dukung Murad Ismail 2 periode. Kini PAN Maluku buka penjaringan calon kepala daerah. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Maluku kini membuka pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2024 untuk umum. Meski sebelumnya proses penjaringan ini sudah disepakati untuk dibuka, namun bersifat tertutup karena telah resmi merekomendasi Murad Ismail menjadi Gubernur Maluku 2 periode. Juru bicara tim penjaringan DPW PAN Maluku Hussein Lesi kepada wartawan menjelaskan kesepakatan itu harus diubah pasca pihaknya menerima surat instruksi dari DPP PAN. Dengan begitu lanjutnya DPW PAN Maluku membuka ruang kepada semua pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Adapun tim penjaringan ini diketuai Muhammad Taufik Sainima dan Sekretaris Jeffrey Hitiau Besi. Diberitakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional resmi tetapkan Murad Ismail dalam rekomendasi untuk menjadi Gubernur Maluku 2 periode. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi DPW PAN Maluku bersama DPD PAN seprovinsi Maluku di Golden Palace Hotel Jumat 5 April 2024 malam. Kabupaten kota di Provinsi Maluku mengucapkan dukungan kepada Bapak Gubernur Maluku, Bapak Haji Murad Ismail. Tapi di hari ini, setelah tim penjaringan Pilkada Provinsi Maluku, DPW PAN Maluku menerima surat instruksi dari DPP PAN dengan nomor PAN garing A garing KU daftar SD garing 037 garing 24 garing 2024 tentang instruksi pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024. Oleh karena itu, kami dari tim penjaringan sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah, Pak Wahid itu Pak, yang mana beliau dengan seluruh ketua DPD akan mendukung Pak Emi sebagai calon gubernur dan ini secara tertutup waktu itu. Tapi karena instruksi ini dia baru datang hari ini kepada kami, maka tentunya sebagai tim penjaringan kita akan buka secara resmi untuk umum. Dan ini juga tentunya kami akan membuka ruang kepada kita punya tokoh-tokoh masyarakat, para elit politik untuk mendaftar di DPW PAN Maluku yang hari ini tetap tim penjaringan. Oleh karena itu DPW PAN Maluku akan membuka secara terbuka untuk umum untuk melakukan pendaftaran secara terbuka. Saya kira Tak lagi Murad Ismail, kini semua figur berpeluang dapat rekomendasi PAN Maluku di Pilkada 2024. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Maluku kini tak lagi prioritaskan Murad Ismail untuk direkomendasikan sebagai Gubernur Maluku 2 periode. Pasalnya kesepakatan yang sempat diumumkan melalui konferensi pers 5 April 2024 lalu kini telah berubah setelah partai menerima surat instruksi dari DPP PAN, di mana proses pembukaan pendaftaran penjaringan untuk tingkat wilayah Maluku yang mulainya dilaksanakan bersifat tertutup karena telah memprioritaskan Murad Ismail kini harus dibuka secara umum dan berlaku untuk semua figur yang ingin mendaftar. Dengan begitu artinya semua figur berpeluang mendapatkan rekomendasi dari PAN, bukan hanya Murad Ismail. Mengingat seluruh bakal calon yang mendaftar akan dilanjutkan dengan survei, bagi figur yang memiliki elektabilitas tinggi beruah DPW PAN Maluku serahkan ke DPP PAN untuk memutuskan. Diberitakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Maluku resmi menetapkan Murad Ismail dalam rekomendasi untuk menjadi Gubernur Maluku 2 periode. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi DPW PAN Maluku bersama DPD PAN seprovinsi Maluku di Golden Palace Hotel Jumat 5 April 2024 malam. kemudian Pak Jeffrey sebagai anggota tim sebagai karena
saya kira bahwa sebagai kader partai itu sebagai skala prioritas, ya. Lalu kemudian teman-teman yang lain juga, saya kira itu semua kita buka untuk umum karena memang seperti yang tadi saya sampaikan itu, memang tadi itu Pak Wahid itu pas sebagai ketua DPR sudah memastikan bahwa Pak Murad Ismail itu sudah dicalonkan sebagai calon gubernur dari Partai Pemenangan Nasional. Tapi karena ada instruksi 037 dia keluar dari DPP, maka tentunya kita akan menghargai. Oleh karena itu sungguh kami menghargai Pak Ketua Wilayah, Pak Wakil itu Pak, terkait dengan beliau punya instruksi bersama dengan teman-teman DPD di 11 kabupaten kota tentang dukungan terhadap Pak Gubernur Murad Ismail. Tapi karena ini adalah sebuah instruksi dari DPP terkait dengan instruksi 07 bahwa kita harus buka untuk umum, pendaftaran untuk umum supaya teman-teman Terpanggil untuk kembali membangun Maluku Tengah, Mat Marasabesi pastikan maju Pilkada 2024. Mantan pejabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi memastikan diri berkontestasi pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Membuktikan keseriusannya, Marasabesi telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di Sekretariat PDI Perjuangan Maluku Tengah pada Jumat 19 April 2024. Diungkapkan oleh timnya, keikutsertaan Marasabesi berangkat dari keterpanggilan untuk kembali membangun Maluku Tengah menjadi lebih maju. Nyaris setahun memimpin Kabupaten berjuluk Pemahanu Nusa itu, Marasabesi menemukan banyak permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola birokrasi pemerintahan yang belum tuntas diselesaikan. Dan yang krusial disebutkan yakni sosial kemasyarakatan. Tak hanya itu, pengelolaan sumber daya alam hingga investasi juga menjadi sorotan mantan Kepala Dinas PUPR Maluku itu. Salah satunya potensi minyak di Seram Utara. Zulkarnain Awad jadi cabut pertama yang mendaftar di Demokrat Maluku Tengah. Zulkarnain Awad Amir atau Bang Ojan jadi calon bupati pertama yang mendaftarkan diri di Partai Demokrat Maluku Tengah. Tim Bang Ojan tiba di Sekretariat Partai Demokrat pada Sabtu 20 April 2024 siang dan langsung menerima formulir pendaftaran dari Ketua Tim Penjaringan Hidayat Samalehu. Karena jadi kandidat pertama yang mengambil formulir bakal calon di Demokrat, pihaknya yakin sungguh bakal meraih rekomendasi Partai Bintang Mercy. Dia juga menegaskan Bang Ozan percaya bahwa jika mendapat kepercayaan partai pengusung, Bang Ozan akan meraih simpati masyarakat Maluku Tengah di Pilkada November nanti. Dia menambahkan pihaknya juga telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon di Partai Amanat Nasional. Partai Demokrat yang telah bersedia menerima tim dari Bang Ojan, dan alhamdulillah kami bersyukur bahwa dari beberapa calon yang sudah beredar di Kabupaten Maluku Tengah di Partai Demokrat, Bang Ojan Zulkarnain orang yang pertama yang mengambil formulir di Partai Demokrat. Ya, kami berharap bahwa Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang nanti mengusung Bang Ojan di Pilkada 27 November nanti. Hari ini kami melakukan pengambilan formulir di Partai Amanat Nasional. Selain dari Partai Amanat, kami langsung ke nanti tinggal ketemu komunikasi, no? Ya, ketemu apa ini ada, ya.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews Perindo Malra buka pendaftaran calon kepala daerah 2024, pengambilan formulir boleh diwakilkan. DPD Partai Perindo Kabupaten Maluku Tenggara membuka pendaftaran penjaringan calon kepala daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak November mendatang. Pendaftaran tersebut resmi dibuka pada Sabtu 20 April 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Perindo Maluku Tenggara, Sebastianus Masreng dalam konferensi pers yang digelar Jumat 19 April 2024 malam. Masreng menjelaskan sesuai instruksi Dewan Pimpinan Wilayah kepada DPD, maka sesuai keputusan rapat pembentukan tim penjaringan, dirinya ditunjuk selaku ketua tim. Perindo sendiri dalam penjaringan menerima semua kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati yang mau mendaftarkan diri. Hal tersebut sekaligus menepis isu miring bahwa Partai Perindo telah memberikan rekomendasi kepada calon tertentu. Sementara Ketua Tim Penjaringan Bawan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Yohanes Paulus Rahayaan menjelaskan penjaringan dibagi dalam 2 tahapan, yakni pengambilan dan pengembalian formulir. Pengambilan formulir dibuka mulai 20 April hingga 24 April 2024 dan boleh diwakilkan dengan ketentuan harus disertai dengan surat kuasa atau mandat. Ditangani oleh balon bupati, wakil bupati yang bersangkutan di atas meterai. Sedangkan pengembalian pada tanggal 25 hingga 30 April 2024 dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian untuk biaya pengambilan formulir, setiap balon bupati atau wakil bupati yang mendaftar dikenakan biaya sebesar 2,5 juta rupiah. Pengambilan formulir dalam tim penjaringan di Partai Perindo, pengambilannya itu bisa diwakilkan oleh tim dari calon kandidat sama calon sendiri, tapi dengan ada surat mandat dari calon sendiri dengan bermeterai 10.000. Nah, jadi itu langkah teknisnya. Kemudian ada pernyataan juga dari bakal calon bahwa ketika mengambil formulir harus betul-betul mendaftar, mengembalikan. Pendaftarannya dibuka dari tanggal 25 mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 30, sama jamnya juga jam 23.59. Itu Bagi tim Pengembalian formulir pendaftaran calon kepala daerah di DPD Perindo Maluku Tenggara tak bisa diwakili. Ketua Tim Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati DPD Partai Perindo Maluku Tenggara, Yohanes Paulus Rahayaan mengatakan pengembalian formulir pendaftaran wajib dibawa langsung oleh bakal calon bersangkutan dan tidak bisa diwakili. Pengembalian formulir sendiri mulai tanggal 25 hingga 30 April 2024. Sedangkan pengambilan formulir sejak tanggal 20 hingga 24 April. Tim penjaringan juga akan melakukan sosialisasi internal partai, di mana tim akan mengundang semua pengurus partai yang tersebar di 11 kecamatan. Setelah proses tersebut, selanjutnya tim akan mengikuti DPP untuk menunjuk salah satu lembaga independen untuk melakukan survei. Beng Idrus Duwila ambil formulir cabut buruh di PDIP, Sugeng mengatakan ini orang keempat.
Beng Idrus Tuwila menjadi orang keempat yang mengambil formulir pendaftaran calon Bupati Buru dari PDI Perjuangan. Tuwila diwakili tim pemenangannya tiba di Sekretariat DPC PDIP Buru sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Timur, Jumat 19 April 2024. Kepada tribunambon.com, Ketua Tim Pemenangan Aji Tita Helu memastikan segera memenuhi segala persyaratan dan pendaftaran tersebut. Dia pun meyakini Beng Idrus Tuwila bakal mendapat rekomendasi dari partai berlogo banteng moncong putih itu. Dia pun berterima kasih kepada PDIP yang telah menerima mereka dengan baik dan dalam waktu dekat akan mengembalikan formulir pendaftaran. Sementara itu, Ketua Satgas Tim Penjaringan DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Buru, Sugeng Kuangit, mengatakan Beng Idrus Tuwila merupakan orang keempat yang mendaftarkan diri. Diketahui tim pemenangan Beng Idrus Tuwila juga akan ke kantor DPC Demokrat untuk mengambil formulir pendaftaran. Iya, jadi terima kasih dan alhamdulillah hari ini kami datang di kantor partai DPD PDI Perjuangan untuk mengambil formulir bakal calon Bupati Buru dari kandidat Pak Beng Idrus Tuwila, dan alhamdulillah hari ini merupakan salah satu langkah di awal untuk kita mempersiapkan persyaratan untuk beliau mendaftarkan diri nantinya di KPU sebagai calon Bupati Kabupaten Buru. Kami sebagai orang yang punya antusiasme yang cukup tinggi dan kami cukup berkeyakinan, di samping kami juga nantinya akan berkomunikasi dengan para fungsionaris PDI baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat dan lain, demi menjaga keselarasan hubungan komunikasi sehingga ke depan insya Allah kami akan tetap bersama dengan PDI Perjuangan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 20 April 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.